Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, alhamdulillah berkat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan berkat nikmat sehat walafiat, kita masih berada di Masjid Jami Al-Faizin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangannya semoga diampuni oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Saat ini banyak orang yang mengaku Islam akan tapi tidak sadar apa tujuan dia hidup di dunia. Banyak orang yang gak paham apa visi misi dia hidup di alam dunia ini. Ingat, Allah ciptakan kita ke dunia ini bukan untuk main-main. Allah ciptakan kita ke dunia ini bukan hanya untuk mencari dunia, akan tapi Allah ciptakan kita di dunia ini ialah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah, menyembah kepada Allah. Akan tapi banyak di antara kita yang lupa. Siapa yang telah membuat kita lupa? Tidak lain dan tidak bukan adalah musuh kita, syaitan, dan juga hawa nafsu kita yang selalu mengajak kita jauh daripada ibadah. Padahal tiap sholat kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk apa? Bukan untuk main-main, bukan untuk yang gak jelas, bukan untuk foya-foya, bukan untuk santai-santai, akan tapi lillahi rabbil alamin. Bahkan itu tiap sholat, tiap rakaat kita wajib membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau kita sekali nggak baca saja, tadi asar 4 rakaat, 1 rakaat kita nggak baca, maka sholat kita nggak sah. Ini wajib baca baik bagi imam maupun bagi makmum, baik sholat sendiri maupun sholat jamaah, wajib baca iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Akan tapi ya sebagaimana kita lihat, banyak orang Islam tapi nggak sadar apa kewajiban dia di dunia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sebagaimana Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengingatkan kepada kita bahwasanya Ramadan ini adalah bulannya ibadah, bulannya kita mendekatkan diri kepada Allah, bulannya sujud, bulannya munajat, bulannya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak terasa. Ya, ini kita sudah berada di 10 hari terakhir. Lebaran udah sebentar lagi, Ramadan udah tinggal beberapa hari lagi. Ya Allah, ini kira-kira apa yang udah kita dapatkan di bulan Ramadan? Udah berapa hatam Quran kita baca? Udah berapa zikir yang kita baca? Udah berapa sujud yang kita lakukan? Sudah berapa tahajud yang kita kerjakan? Sudah berapa air mata yang kita keluarkan selama bulan Ramadan ini? Sudah berapa istighfar yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun daripada kesalahan-kesalahan kita? Kalau kemarin-kemarin ya ini rasanya kita masih lalai, yuk di hari-hari terakhir ini yuk kita kencengin lagi ibadah. Kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa mendekati Ramadan, anak istrinya dikumpulin, ditanya satu-satu, nih mau datang bulan Ramadan, kamu targetnya apa di bulan Ramadan?
Kamu mau hatam Quran berapa kali, kamu mau zikir berapa banyak, kamu mau iktikaf berapa malam, kamu mau sedekah berapa banyak, satu-satu ditanyain. Ya. Semua anak-anaknya bertekad, wahai Abah, saya mau hatam Quran sekian banyak, saya mau zikir sekian banyak, saya mau qiyamul lail sekian banyak. Semua bertekad untuk nambah ibadah di bulan Ramadan. Ya, HP tinggal dulu, game tinggal dulu, karena ini Ramadan, bukan bulannya game, bukan bulannya main-main, tapi bulannya ibadah. Setelah masing-masing menyebutkan targetnya di bulan Ramadan, ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufik, yang kitabnya dibaca di mana-mana, beliau menangis. Kenapa? Karena beliau sudah tidak bisa nambah amal ibadah. Karena hari-hari beliau tuh full sama ibadah. Itu di luar Ramadan, beliau kalau tahajud baca Quran 10 juz. Jadi dalam tahajudnya itu baca Quran sampai 10 juz. Di waktu duhanya baca Quran sampai 5 juz. Udah berapa juz tuh, Pak? 15 juz. Ini baru bacaan Quran di dalam sholatnya, belum di luar sholatnya. Kemudian zikir la ilaha illallah 25.000 kali, Allah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Waktunya di luar Ramadan penuh dengan ibadah. Ya, ketika Ramadan dia udah nggak bisa nambah amal ibadah, menangis, sedih. Ya Allah, ini kira-kira siapa yang bisa jual waktunya kepada saya biar saya bisa nambah amal ibadah? Yuk, nih mulai sekarang kita bangun tidur atur. Nih kita bangun tidur nih, kita mau baca Quran berapa juz atau mau berapa lembar, kita mau zikir la ilaha illallah berapa banyak, mau selawat berapa banyak, mau istighfar berapa banyak. Itu catat, ya, catat di handphone kita nih. Hari ini kita mau ngerjain apa? Apa yang mau kita lakukan? Pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, malam mau ngapain? Ini harus diatur. Jangan hidup sekenanya. Kalau hidup sekenanya nggak jauh beda sama kucing. Itu kucing, itu binatang, ya hidup sekenanya. Apa kata besok? Ya, nggak ada schedule mau ngerjain ini, mau ngerjain itu, nggak ada. Nah ini kalau kita nggak kita atur waktu kita, ya, itu tahu-tahu pas udah malam Pak mau tidur, ya Allah belum baca Quran hari ini, ya Allah belum selawat hari ini, ya Allah belum istighfar hari ini. Ingat ya, ini Ramadan, bulan kita nambah ibadah, nambah amal soleh. Nah hati-hati. Itu Nabi kita Muhammad SAW itu pernah menaiki tangga, kemudian Nabi besar Muhammad berdoa. Di antara doanya, man adraka Ramadan walam yughfar lahu abadahullah. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan, semoga tambah jauh dari Allah. Artinya apa? Semoga semakin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa bobotnya luar biasa. Yang doa Nabi Muhammad, bukan hanya seorang nabi, tapi pimpinan nabi dan rasul. Kemudian yang ngaminin malaikat. Ya, bukan hanya malaikat biasa, pimpinan malaikat. Coba bayangkan, yang doa pimpinan nabi, yang ngaminin pimpinan malaikat. Kayak apa tuh bobot doanya? Ya, itulah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itulah Habib Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Beliau membahas ini, kenapa kok? Kan Nabi kan penuh rahmah, penuh kasih sayang. Kok ini kesannya Nabi kayak nyumpahin orang dikasih umur, kasih kesempatan hidup di bulan Ramadan, dia nggak ibadah, dia nggak taubat, sehingga nggak dapat ampunan dari Allah. Semoga semakin dibenci sama Allah, semakin jauh dari Allah. Kan kesannya nyumpahin. Padahal Nabi besar banget, Nabi yang penuh rahmah. Kenapa kok Nabi sampai berdoa seperti ini? Karena nih orang udah keterlaluan. Ya. Ini Ramadan, bulannya ampunan, ibaratnya musim hujan. Rumah ampunan, sholat raweh dapat ampunan, baca Quran dapat ampunan, iktikaf dapat ampunan. Makanya kalau bulan Ramadan nggak dapat ampunan, berarti ini orang udah keterlaluan. Kemana aja dia? Kok bisa nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini hati-hati Pak. Ini jangan sampai kita kualat sama Nabi sama malaikat.
Ini ada orang Ramadan yang kuat sama Nabi, kuat sama malaikat. Ini nih. Kalau kualat sama ulama aja, hidup kita udah celaka. Kualat sama wali, hidup kita udah binasa. Kualat sama orang tua, hidup kita akan kacau, akan hancur. Ini kualat bukan sama nabi, bukan sama wali, bukan sama ulama, akan tapi kualatnya sama Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Bagi siapa nih? Yang Ramadan nggak mau ibadah. Ini kualat sama nabi, kualat sama malaikat Jibril. Hati-hati nih. Ya, man aftara yauman min Ramadan, man aftara yauman fi Ramadan min ghairi udrin wala maradin, lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa in shamahu. Barang siapa yang sengaja nggak puasa, padahal nggak ada udzur, dia nggak sakit, dia nggak musafir. Musafir juga syaratnya perginya sebelum subuh. Kalau perginya pagi, siang tetap wajib puasa. Kalau di jalan nanti dia puyeng, ya dia boleh buka, bukan dikarenakan musafirnya, tapi dikarenakan sakit. Ya, tapi kalau dia sehat tetap wajib puasa. Nah, hati-hati nih. Barang siapa yang sengaja nggak puasa tanpa ada udzur, maka itu nggak bisa ya diqodho meskipun setahun penuh dia menggantinya. Secara fikih batal 1 hari, qodhonya 1 hari, selesai. Itu hukum fikih. Tapi dosanya, ya Allah, ini dosanya nggak puasa 1 hari itu nggak bisa ditebus meskipun dia puasa selama 1 tahun. Ya Allah, saking gede dosanya. Bahkan ada juga ulama yang menjelaskan itu 1 hari puasa di bulan Ramadan ini pahalanya nggak bisa disamain sama setahun puasa di luar bulan Ramadan. Jadi hati-hati nih. Yang bulan Ramadan nggak puasa, bahkan sengaja nggak puasa. Bulan Ramadan dia bukannya tobat, masih maksiat, masih judi, masih minum-minuman, masih riba. Nah, ini adalah orang-orang yang kualat sama Nabi Muhammad, kualat dengan malaikat Jibril. Hati-hati. Yuk, mari ini di sisa-sisa Ramadan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya, kita semua pendosa. Siapa di antara kita nggak punya dosa? Siapa di antara kita nggak punya masa lalu? Hanya Nabi dan Rasul yang nggak punya dosa. Semua kita pendosa. Yuk, ini Ramadan, bulan ampunan. Sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih banyak. Sebanyak apapun maksiat kita, rahmat Allah itu lebih luas. Kita banyak istighfar, kita banyak bertobat di bulan ini. Ya, semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah, dan mendapat pembebasan dari adab api neraka. Sebagai penutup, ya ini jangan sampai salah paham. Ada yang bertanya sama saya, ini 10 hari terakhir bulan Ramadan, ini pembebasan dari adab api neraka, berarti ampunan udah lewat dong Ustaz? Kan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua magfirah, ya 10 hari ketiga itu itqum minan. Nah, ini ampunan saya udah lewat dong berarti. Nah, ini jangan disalahpahami begini. Ya, ini bukan terpisah. Rahmat, ampunan, pembebasan dari adab api neraka ini satu paket. Ya, ini satu paket. Ya, yang pertama rahmat. Orang kalau bisa ibadah itu berarti dapat rahmat Allah. Berarti dapat kasih sayang Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang dapat berbuat baik. Ketika kita bisa berpuasa, kita bisa tarawih, kita bisa baca Quran, kita jauhin semua dosa dan maksiat, berarti kita adalah orang-orang yang disayang oleh Allah, orang-orang yang mendapat rahmat. Kalau udah mendapat rahmat, ya insya Allah kita akan dapat ampunan. Kalau udah dapat ampunan, insya Allah akan terbebas dari adab api neraka. Jadi sekali lagi, ya jangan putus asa. Bukan berarti udah lewat, oh saya percuma dong istighfar, udah lewat bulan ampunannya, enggak. Ini tetap berlaku. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.